Belum lagi nanti kerjanya paralel, kerja bareng-bareng. Nanti ketika codingnya dikumpulin jadi satu, mereka punya ciri khas masing-masing, style masing-masing, itu biasanya akan terjadi konflik, akan susah ya disatuin. Nah, Bootstrap ini menjadi salah satu penengahnya. Jadi konsisten lah dari atas ke bawah, cara ngodingnya seperti itu, terus strukturnya seperti itu, dan kelas-kelasnya tuh sudah terdefine seperti itu. Yang ketiga jelas karena kita di era modern ya, kita kan mungkin lebih banyak mengakses website itu dari mobile phone, dari smartphone, dari tablet, dari PC mungkin ya agak menurun ya. Kalau sekarang trennya semua serba cepat, serba mobile, jadi responsif itu penting. Jadi apapun website yang kita bikin itu usahakan mobile first. Jadi kita utamakan kinerja di mobile dulu. Ketika tampilan di mobile udah enak, itu pasti udah oke banget websitenya. Terus yang keempat, menghemat waktu dan tenaga. Nah ini. Jadi kalau misalkan kita masih tradisional ya, tradisional menggunakan CSS dan HTML saja, itu nanti kita akan, misalkan nih kita mau bikin kotak, sebuah kotak, lalu kita menggunakan cara tradisional. Nah, kita harus coding dulu CSS-nya seperti apa, nanti susunan di HTML-nya seperti apa. Nah, itu agak lama ya, apalagi untuk website yang udah scalable, udah berjalan secara besar, itu lama sekali. Nah, Bootstrap ini menolong cukup banyak. Yang kelima, kita punya banyak banget komponen yang udah siap digunakan. Nah, kalau kita cek di website Bootstrap-nya sendiri, di sini ada banyak nih komponen-komponennya. Kita mau bikin alert, udah ada nih. Ya kan? Udah ada alert. Ini alert besar. Kita mau bikin slideshow. Oke, Bootstrap udah ready nih. Ya kan? Udah ada. Komponennya udah siap digunakan. Kita mau bikin drop down. Ini sudah ada. Mantap ya. Terus lalu yang Yang keenam, kita mudah untuk melakukan kustomisasi. Jadi Bootstrap itu memberikan keleluasaan bagi kita untuk melakukan kustomisasi. Jadi kita bisa coloring sendiri, bisa bahkan elemen yang di Bootstrap pun bisa diubah dengan versi kita. Jadi kita mau bikin komponen misalkan carousel, mau carouselnya mau dibikin bentuknya nggak kotak tapi segitiga. Bootstrap tuh ngasih jalannya. Jadi mudah banget kita custom. Jadi enak lah kita pakai Bootstrap. Oke, kita akan menuju ke target kita hari ini. Jadi kita hari ini mau coba membuild sebuah website, static website aja yang ya kayak kelihatannya kayak rumit gitu ya. Tapi sebenarnya mudah sekali. Oke, kita start dulu. Jadi kita akan pertama kali mungkin teman bisa buka website namanya getbootstrap.com. Ya kan? Getbootstrap.com, lalu kita klik get started. Oke. Nah, di sini akan ada introduction, lalu akan ada starter template. Nah, tapi karena ini Bootstrap 5 masih beta ya, kalau kita cek di source code-nya ini masih beta 1, ya kan? Di CSS-nya masih beta 1, di JavaScript-nya juga beta 1, jadi belum stable. Nah, kita switch dulu ke versi latest yang sebelumnya, versi 46. Nah, kalau ini dia udah stable, ya, udah nggak ada betanya, udah nggak ada alpanya, jadi ini lebih stable, lebih oke nih. Nah, untuk memulai sebenarnya ada dua cara. Jadi cara pertama itu bisa kita copy aja ini di bagian starter template. Jadi kalau kita tadi klik getting started, kita akan scroll ke bawah sedikit dari sini introduction, scroll ke bawah, lalu kita akan nemu starter template. Nah, kita copy aja, masukkan ke text editor kita. Jangan lupa bikin index ya dulu, ya, index HTML ini ya, supaya bisa diakses. Lalu ketika kita sudah copy seperti ini, kita akan muncul seperti ini halamannya. Harusnya hello world seperti ini ya. Nah, cara kedua adalah kita download. Kita download, tapi kita nggak download ya, download lalu kita ubah CSS-nya, kita masukin manual, terus
JavaScript-nya kita masukin manual. Jadi kita masukin sendiri dari hasil download-nya, tapi kita nggak akan pakai cara itu untuk yang sekarang. Kita pakai yang instan saja. Tapi make sure untuk yang menggunakan starter template yang nggak pakai download ini, make sure kalian connect dengan internet karena source-nya kita akan mengambil dari CDN. Oke, jadi CDN. Jadi kalau nggak connect internet, nggak akan jalan. Nah, kalau misalkan teman-teman melakukan development tanpa internet, bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu mendownload source code-nya. Oke, kita udah dapat Hello World, lalu kita akan mulai nih. Kita bikin dari atas ke bawah ya, kita start dulu dari ini nih. Nah, kalau ini di Bootstrap itu namanya adalah navigation, atau biasa disebut navbar. Kita klik ke komponen, turun ke bawah, kita cari ada navbar. Oke. Di sini ada banyak banget nih sampelnya nih. Ada seperti ini. Ada juga yang seperti ini, polosan. Kalau teman-teman mau custom ya kan, ada yang polosan dengan logo. Ada banyak. Ada yang pakai drop down juga. Lalu kita mau ambil yang mana nih? Yang paling mirip dengan ini, kita bisa ambil yang mana ya? Nah ini nih kayaknya mirip nih. Oke, kita copy aja. Kalau misalkan kita manual kan kita masih bikin styling tuh. Nah kalau di sini nggak, kita bisa copy aja. Jangan lupa setiap coding harus ditaruh di dalam body. Oke, kita hapus yang tidak berguna ya, biar rapi dikit. Kita hapus komen-komennya, nggak ada masalah. Lalu kita paste aja navbar di sini. Nah, setelah kita paste, apa sih yang akan kita hasilkan? Kita cek ya. Kita refresh. Nah, kita udah dapat navbar nih. Simple banget. Lalu kita coba sesuaikan dulu dengan yang versi jadinya. Oke. Yang pertama kita akan edit bagian menunya. Jadi di tadi itu ada home, about, contact us. Kita sesuaikan aja. Yang pertama home, yang kedua about, lalu contact us. Oke. Lalu kita balik lagi ke yang tadi. Oke, berubah ya, simple. Kita coba ubah title-nya nih. Misalkan title-nya jadi apa ya? Belajar Bootstrap. Bootstrap. Oke. Kita ubah. Nah, ini Hello World masih Hello World ya, title-nya masih default. Kita bisa ganti juga. Misalkan apa ya? Take no out. Oke. Title di atas juga berubah. Kita tinggal ikutin pattern-nya aja. Udah oke. Lalu kalau kita lihat di sini kan menunya, submenunya ini kan geser ke arah kanan ya. Itu nanti kita bisa menambahkan satu kelas yang namanya adalah margin left. Atau kalau dalam Bootstrap diterjemahkan menjadi margin left ML auto. ML itu singkatan dari margin left. Jadi kita bisa taruh margin left di bagian harusnya sini nih. Nah, bagian di sini harusnya. Kita coba ya, ML auto. ML auto itu artinya apa? Artinya margin left auto. Nah, nanti saya jelaskan kenapa ada MR, ada ML. Nah, kita kedorong ya. Mantap ya. Dari yang seperti ini, lalu terdorong seperti ini. Oke. Lalu ini warnanya bisa jadi biru. Oke. Kita coba tambahkan. Nanti saya jelaskan kenapa bisa berubah-ubah, kenapa ada MR, ML. Lalu kita bisa tambahkan BG primary di bagian nav ya, sebaris dengan navbar LG, navbar like, BG primary. Lalu kita refresh lagi. Nggak berubah BG primary. Oke, kita cek dulu di dokumentasinya kenapa dia tidak jalan. Jadi di Bootstrap itu ada yang namanya colorize. Color. Kita bisa set di sini. Nah, ini ada kelas BG primary, secondary, button, danger, warning, info. Jadi warna-warna ini tuh di set, kenapa di setnya seperti ini supaya kita ngodingnya standar. Jadi kalau ada danger merahnya ya kayak gini, kita sukses submit hijaunya seperti ini.
Nah, kita bisa langsung pakai tuh. Jadi kita bisa langsung taruh di mana aja sebenarnya. Kita coba taruh di mana ya? Di sini kali ya. Jalan. Ya, jalan ya. Jadi biru dia. Lalu kalau kita taruh di show di sini ada BG lag soalnya sorry override. Jadi BG lag-nya kita hapus, kita ubah jadi BG primary. Boom. Nah, jadi kan. Jadi dia menjadi warna biru yang sebelumnya putih. Oke, yang itu dihapus dulu. Lalu kalau kita cek di sini ada color warnanya putih ya. Kalau kita cek di dokumentasinya, di sini juga support untuk colornya. Ini namanya adalah text white. Sama juga kalau misalkan kita ingin teks dengan warna yang lain, kita ubah aja jadi misalkan kita pengen teks warna kuning, jadi teks warning, teks danger, teks success dan sebagainya. Sama kalau kita BG background atau BG atau background, kita coba ubah aja jadi teks primary, teks dark, teks light, info. Nah, feel free aja. Kalau kita copy coba kalau kita pakai teks white, karena tadi kan masih biru dan hitam kayaknya nggak kontras banget ya. Kita coba masukin di sini text white. Oke. Nggak bisa ya di sini ya. Warnanya kita ganti jadi putih. Nah, jadi putih yang menyesuaikan. Jadi kalau navbar itu ada yang namanya jadi navbar like. Jadi namanya like berarti teksnya harusnya black kan, karena navbarnya terang, teksnya putih, teksnya hitam. Kalau navbarnya dark berarti teksnya harusnya putih. Jadi kalau kita cek lagi di navbar, kenapa tadi ketika meletakkan text white ini nggak jalan? Karena tadi navbarnya masih berupa navbar yang like. Kalau kita like kayak gini, ya nggak bisa tetap hitam, walaupun kita udah naruh text white. Nah, kita ubah dulu jadi dark. Boom. Lalu di sini kayaknya ada yang beda nih. Apa ya yang beda ya? Nah, kita bisa nambahkan padding dan margin. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah belajar tentang fundamental HTML CSS, mungkin udah tahu ya padding dan margin itu fungsinya apa. Nah, kalau di sini itu kita coba cari yang margin. Margin. Kita cari di dokumentasinya. Margin. Oh, saya lupa taruh dia di mana ya. Wah, saya lupa taruhnya di mana, tapi kita bisa langsung coba aja. Kalau misalkan, jadi ketika margin itu fungsinya adalah mendorong, dan sedangkan padding itu fungsinya adalah memberi volume. Kita coba tes langsung di sini ya. Kalau misalkan kita pakai CSS tradisional, kita bisa nambah di sini. Oke. Link, rel, style sheet. Jangan lupa format untuk memanggil CSS, lalu kita panggil file CSS-nya, misalkan href, kita bebas namain apa, biasanya umumnya style. Lalu kita bikin sebuah file CSS di sini yang namanya style.css. Oke. Lalu kita coba mempraktekkan padding dan margin. Contoh, kita bikin satu komponen namanya box. Box ini mempunyai width 100 px, lalu height 100 px, backgroundnya kita kasih warna red. Oke, 100 px, lalu kita panggil di sini nih. Kita coba panggil di sini di kelas ini box, lalu kita tambahkan kelas yang kita buat tadi yang namanya ada kelas box. Oke, lalu kita switch di sini, harusnya muncul ya ini box ya. Nah, ini tanpa padding dan margin. Lalu kita coba tambahkan margin ya, di stylenya kita tambahkan margin, kita tambahkan misalkan margin top.
margin top. Misalkan kita tambahkan margin topnya 50 pixel. Kita coba. Nah, dia terdorong dari arah atas, dari top. Lalu dia boxnya akan turun. Nah, kita tambahkan lagi misalkan dengan margin yang lain ya. Margin left misalkan. Jadi dia didorong dari arah kiri. Kita coba margin left 50 pixel. Lalu dia akan terdorong dari arah kiri. Nah, ini margin ya. Jadi dia mendorong sebuah elemen dari atas, kiri, kanan, bawah bahkan. Lalu kita coba bahas padding. Padding itu memberi volume pada suatu objek. Jadi misalkan kita kasih padding top 10 pixel misalkan. Kalau tadi kan tulisannya nempel di sini ya. Kalau kita tambah padding top, nah yang terdorong itu bukan bagian luarnya, tapi bagian dalamnya. Oke. Kita dorong juga dari arah kiri, misalkan padding left 10 pixel juga. Yang tadinya nempel ke arah kiri, dia terdorong ke tengah, karena kita tambahkan padding 10 pixel. Nah, oke, kita balik lagi ke bootstrap tadi. Di bootstrap, kita nggak perlu kayak gini lagi. Jadi di bootstrap itu bisa disingkat. Jadi kalau misalkan kita margin left, itu di bootstrap kita tinggal panggil margin left menjadi ML, lalu kita kasih berapa rasionya. Kalau di bootstrap itu nggak seperti ini ya, nggak seperti di CSS harus 50, 10 gini, nggak seperti itu. Jadi rasio di dalam bootstrap itu 1 sampai dengan 5 rasionya. Rasionya 1 sampai dengan 5. Jadi 1 itu paling kecil, 5 paling besar. Oke, kita terapkan ya, kita coba. Kita coba di satu elemen, misalkan di box ini kita tambahkan, kita hapus dulu yang tadi. Lalu kita ganti dengan versi bootstrap. Lalu kita tambah versi bootstrap, misalkan kita tambah ML. Harusnya ini reset dulu ya, kita pastikan source-nya reset dulu. Nah, lalu kita tambahkan versi bootstrap. Kita bisa tambahkan margin left, misalkan 4. Misalkan margin left 4. Dia sama juga, terdorong juga. Misalkan kita coba paling besar ya, paling besar itu 5. Sama juga terdorong. Misalkan kita dorong juga dari atas, kita bisa MT 5. Nah, terdorong dari atas dan dari kiri. Nah, itulah fungsi dari bootstrap. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin CSS-nya, kita bisa langsung panggil stylenya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Sebelumnya. Ada yang mau nanya atau ada yang mau komentar? Kecepatan atau ngulang lagi nggak apa-apa. Tangan. Nah, halo. Kak siapa nih, sebutin dulu namanya, dari universitas apa misalnya gitu. Oh iya, nama saya Febri. Halo, Kak Okay. David. Halo. Teman ya. Kak, aku mau nanya dong. Jurusanku teknik elektro. Kak, aku mau nanya dong. Kan rasionya itu maksimal 5 ya, Kak ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita mau lebih dari rasio itu gimana? Terus pertanyaan yang kedua, kan di bootstrap itu warnanya cuma ada danger, primary, warning, sama dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau di luar itu gimana tuh? Kan biasanya suka banyak ini ya, warna gitu kan. Nah, itu dulu deh. Makasih, Kak. Oke, jadi kita jawab dulu dari pertanyaan yang pertama ya. Jadi kalau misalkan apa yang terjadi kalau rasionya lebih dari 5, kita coba ya. Misalkan margin top kita kasih 6. Ya nggak jalan, karena maksimal itu 5. Kenapa 5? Jadi bootstrap itu sudah merancang sedemikian rupa supaya spacing, padding, jadi spasi antar komponen itu standar internasional. Jadi mereka menerapkan standar mereka sendiri, mereka mempunyai standar mereka sendiri, dengan harapan ini tuh udah diukur nih, maksimal tuh ketika rasio terbesarnya 5 yang cuma segini aja, itu tuh udah paling enak di mata. Menurut versi bootstrap seperti itu. Nanti ketika kita pakai framework lain, mungkin akan memiliki rasio yang berbeda lagi. Jadi untuk standar dari bootstrap sendiri, yang menurut bootstrap yang enak di mata itu rasionya maksimal 5. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, tadi soal color ya. Yang pertama, kalau di bootstrap kita disediakan primary, success, danger, warning. Nah, kenapa ada warna-warna ini? Jadi warna-warna ini tuh sebenarnya warna-warna yang standar. Warna sama seperti yang tadi, dengan alasan rasio itu kenapa maksimal 5, sama dengan
color. Jadi Bootstrap itu sudah menerapkan standar warna yang sudah mereka kalkulasi sedemikian rupa. Jadi ketika nanti ada sebuah website, misalkan nih teman-teman setelah melakukan submit sesuatu, lalu muncul alert sukses misalkan, alert sukses. Misalkan nanti setelah submit munculkan warna seperti ini, alert sukses. Nah gitu kan. Kalau kita misalkan nih sukses kita ganti dengan danger misalkan, nanti kan secara UI UX itu dia tidak nyaman ya, user submitnya sukses tapi kenapa warnanya merah. Nah Bootstrap itu menerapkan standar-standar yang seperti itu supaya nanti kita dimudahkan nih, nggak perlu bikin standar lagi. Sebenarnya kita bisa override, jadi kita bisa bikin standar sendiri, tapi kalaupun kita nggak mau bikin standar sendiri, kita bisa mengikuti standar yang ada di Bootstrap seperti itu. Nah, kira-kira sudah menjawab atau ada pertanyaan lain? Ayo, Kak, aku boleh nanya lagi ya? Boleh. Nah, untuk kalau kita butuhnya misalnya lebih dari rasio 5 itu gimana tuh, Kak? Mulai dari padding dan margin. Terus yang kedua, kalaupun kita mau override misalnya warnanya yang tadi itu gimana sih caranya? Oh ya, oke. Jadi karena tadi Bootstrap menyediakan warna yang terbatas ya, warna-warna standar saja, warna-warna basic, jadi kita bisa bikin style sendiri jawabannya. Jadi misalkan kita mau override nih, ML misalkan rasio 5 tadi kan cuma dari ujung sini ke sini ya, margin left. Nah, kita mau lebih misalkan, kita bikin satu kelas aja, kita kelasnya si Bootstrap kita override. Jadi kita bisa bikin di style ML-nya, margin left kita ubah. Misalkan margin left kita ubah jadi berapa ya? 500 ya, biar lebih gede banget, 500 pixel. Lalu kita cek di sini ya, misalkan. Tadi apa sih ML5 ya? ML5 berarti kita ubah juga, misalkan kita bikin ML8 misalkan ya. Marginnya 500. Lalu kita ubah di sini jadi ML5-nya kita ubah jadi ML8, harusnya terdorong. Nah, kan jadi kita bisa membuat kelas sendiri, misalkan rasio 5 tidak cukup, teman-teman bisa bikin rasio sendiri. Jadi tadi misalkan ML5 ya. ML5 kita over jadi 800 misalkan. Nggak jalan ya. Berarti kita tambahkan, kalau misalkan kan Bootstrap sudah punya kelas namanya ML5 nih. Lalu kita mau ubah kelasnya, kita bisa tambahkan importan di sini. Jadi kita paksa supaya dia kok lebih kuat ya ini Bootstrap ya. Berarti kita bisa naruh ini, ML8 masih. Oke. Nah, sama juga kalau misalkan ML5-nya kita ubah versi kita, nggak ngikutin cara Bootstrap, bisa juga. Jadi ML5 itu sifatnya sesuai yang kita mau. Nah, sama juga dengan pertanyaan kedua mengenai color. Misalkan tadi ada namanya BG Primary ya. BG Primary itu warnanya adalah biru. Kita mau ubah jadi warna yang lain, misalkan background. Misalkan kita ubah primary itu warnanya yellow, warnanya kuning. Ada ini, warnanya kuning. Maka ketika nanti kita refresh, kurang nambah important ya. Tadi ada background primary di sini, kita tambahkan important. Jadi important itu fungsinya untuk memaksa. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memerlukan warna yang di line standar dari Bootstrap, kita bisa mengubahnya sesuka kita sebenarnya. Jadi kita bisa override seperti itu. Cara override-nya seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab. Ada yang mau bertanya lagi? Kak, halo. Halo. Aku lagi. Aku mau nanya dong, berarti best practice-nya kita ngerubah kelas langsung nama dari Bootstrap-nya aja ya, kayak BG Primary terus langsung kita background-nya ganti, atau kita baiknya kasih nama kelas lagi ya? Sebaiknya kita kasih warna yang lain, karena kalau misalkan nih kita ubah ya warna primary-nya, lalu suatu saat kita butuh warna primary itu udah terlanjur kita ubah, jadi kita nggak bisa. Sebaiknya kita kasih warna lain, misalkan kita bikin BG kuning gitu, misalkan kuning. Jadi sebaiknya dibikin di kelas yang lain, karena kalau kita pakai kelas yang Bootstrap, suatu saat kita butuh dan udah terlanjur di override,
kita nanti harus ngubah lagi. Jadi warna yang lain sebaiknya dibikin lagi seperti itu. Mantap Kak, thank you. Oke, thank you. Oke, kita lanjut. Thank you. Bentar, Kak David banyak nih yang nanya nih. Oh, Bentar, ada banyak ya? satu-satu ya. Oke, boleh. Tadi melanjutin Kak Febrian ya. Kalau untuk pertanyaan mungkin apakah lebih better nge-override kelas yang sudah ada dari Bootstrap atau bikin yang baru ya? Best practice-nya memang kita selalu bikin yang baru. Kenapa sih di Bootstrap itu tidak disarankan untuk di override ya? Kayak tadi Kak David bilang sayang daripada nanti mau dipakai lagi tidak bisa gitu. Karena Bootstrap itu kan punya standar masing-masing ya, dan setiap kelasnya itu mendefinisikan apa yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya bagi primary ya background untuk primary color gitu kan. Kalau background danger ya background danger. Jadi udah disemantikkan sama mereka gitu. Jadi kalau saran misal memang ada sesuatu yang mau background lain yang di luar dari warnanya Bootstrap, best practice-nya memang kita bikin baru. Dan harus dibiasakan mendefinisikan ya. Jadi nama kelas itu selalu mendefinisikan apa yang kalian mau bikin di dalam. Karena kalau enggak nanti ada 100 kelas nih di sini nih ya. Kak David ya, bisa sampai 200 seribuan kelas mungkin ada tuh nanti di dalam satu banyak file sekali CSS. ya. Kalau kalian nggak mendefinisikan nanti pusing sendiri. Ya seperti itu. Makanya kita sama Kak David juga pasti ada standarnya nih kalau ngedefinisiin kelas gitu. Oke, banyak pertanyaan nih dari Kak Isan tadi bilang jangan buru-buru bos jelasinnya. Siap. Pelan-pelan aja nggak apa-apa Kak David. Kalau misalnya kepanjangan kita lanjut di minggu depan langsung. Jadi nggak kita kasih jeda ya. Biar kemarin kan kita sempat jeda ya karena bingung nih nyari platform lagi nih. Kayaknya kemarin pas di record pakai Google Meet nggak ada suaranya gitu. Terus oke, Kak David pelan-pelan ya berarti ya nggak apa-apa. Nggak ada batas waktu kok kita. Paling nanti kita batas waktu kita di jam kita mulai jam 10 ya, di jam 12 maksimal. Kalau memang materinya nggak selesai, kita bisa lanjutin di minggu depan. Gitu. Oke, thank you Kak Isan. Terus ada bilang kecepatan nih ya. Oke, nanti di planning ya. Oke. Terus Kak, cara beda CSS style dengan kelas gimana ya? Dan cara panggilnya gimana ya Kak? Makasih. CSS style dengan kelas. Mas langsung dijawab atau di polling dulu nih? Jawab aja nggak apa-apa. Oke. Tadi pertanyaan CSS kelas dengan apa tadi? Compare-nya sama apa tadi? ID Kak, ID. Oh, ID. Oke. Jadi gini, ID itu ID dan kelas ya bedanya. ID itu unik, sedangkan kelas itu reusable. Jadi gini contohnya, kita bikin ID ya. ID itu kalau kelas kan kita pakainya misalkan box misalkan. Nah kalau ID kita pakainya seperti ini, box. Nah biasanya ID itu didampingin dengan kelas-kelas di dalamnya. Contohnya gimana? Misalkan kita ubah yang ini jadi ID ya, box. Lalu kalau misalkan yang tadi tetap di dalam kelas seperti ini, harusnya tidak jalan ya. Kita refresh. Nah, tidak jalan. Lalu kita ubah dulu jadi ID. ID.box. Oke. Lalu yang sini kita hapus saja. Lalu biasanya umumnya ID itu di dalamnya ada banyak komponen kelas. Misalkan kita bikin sebuah kelas. Box inner. Oke. Ctrl X. Kita ubah jadi box inner. Nah, biasanya best practice-nya biasanya kita menggunakan seperti ini. Jadi ditumpuk ID dan kelasnya inner. Kenapa harus ada ID? Kenapa harus ada kelas? Jadi agar bisa. Jadi gini, kalau misalkan kita punya es cendol, kita punya banyak cendol nih, cendolnya misalkan nggak cuma warna hijau tapi ada warna merah. Nah, kita akan makan es cendol, better pegang cendolnya atau kita pakai gelas? Pakai gelas dong. Nah, ID itu fungsinya difungsikan sebagai gelasnya, sedangkan cendol yang warna-warni itu biasanya kelasnya. Nah, misalkan kelas yang ini kita ubah, kita pindah dari sini ke sini misalkan. Kita X, lalu yang sini kita kasih background warna blue. Oke. Box inner dan box pad. Oke. Sorry Pak.
Nah, seperti ini ya. Jadi ID itu sebagai identitas sebenarnya. Apakah kita bisa melakukan styling pada ID? Bisa. ID. Jadi kalau misalkan kita ke sini ya. Nah, misalkan ID itu fungsinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita klik ini nih, kontak us, fungsi lain dari ID ya ini ya, sebagai anchor juga. Jadi misalkan kita mau ke about, ini kan home ya, kita klik about, sorry, kontak us, dia harusnya langsung turun ke sini ketika kita memberikan anchor pada ID-nya. Contoh ya, kita bikin satu komponen, ini MT-nya kita kasih 5 biar ada jarak, yang kita off MT 10 deh, kita bikin MT 10. MT 10 margin top-nya 800 pixel. Oke, dia turun di bawah sekali ya. Lalu kita tadi punya class box. Oke, di sini kita tambahkan misal kontak us tadi memanggil kontak box. Jadi ketika ID itu dalam satu halaman, harusnya dia akan turun ke bawah karena dia mengerti bahwa ID ini sebagai anchor. Jadi ID itu selain sebagai wrapping dari sebuah styling, dia juga berfungsi sebagai anchor. Jadi di sini ketika kita memanggil ini box, lalu kita klik di sini, nah dia akan turun ke bawah. Jadi ID, kalau misalkan CSS nih, tadi kan kita udah bikin namanya box inner ya. Coba kalau kita pakai box inner, apakah jalan atau enggak? Ini misalkan ala kelas. Oke, kita coba ya. Nggak bisa, error. Jadi ID itu fungsinya ada dua, sebagai wrapper dari kelas-kelas yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah sebagai anchor. Kita coba kembalikan lagi ya ke box. Anchor itu semacam, nah seperti ini. Seperti itu. Kira-kira menjawab atau tidak? Atau masih bingung? Gimana Kak Robi? Apakah sudah menjawab? Jadi summary-nya mantul Kak. Oke. Jadi summary-nya CSS dengan kelas dengan ID itu adalah menurut Kak David, untuk CSS ID itu adalah wrapper dari beberapa kelas yang mungkin bisa kita define gitu. Perbedaan utamanya ID dengan kelas adalah kalau kelas itu biasa digunakan untuk mengidentifikasi beberapa style sekaligus gitu. Jadi misalnya kayak gue mau box ini pokoknya warna biru aja gitu, backgroundnya warna biru aja. Jadi setiap kalian mau bikin box yang warnanya biru, kalian bisa panggil ulang kelas itu gitu. Tapi untuk ID itu biasanya untuk mengidentifikasi sebuah elemen yang benar-benar unik gitu. Jadi desainnya benar-benar unik aja gitu. Nah, jadi ada bisa dua fungsi tuh, bisa sebagai wrapper dan sebagai bisa unique identifier gitu. Makanya ID sendiri kan unique identifier gitu. Perbedaannya sudah clear ya. Kalau yang kelas pakai titik depannya, kalau yang ID pakai hash ya, hashtag. Ya. Oke, terus sebagai anchor juga kata David tadi, anchor itu ya kalau dibikin seperti itu nanti dia otomatis loadingnya langsung ke arah anchor tersebut gitu. Jadi kalian sering kan pas klik sebuah website tiba-tiba scroll ke bawah gitu, karena dia langsung menuju ke anchor-nya gitu. Itu terus dari Kak Kristina, Kak suaranya belum masuk. Hah? Apakah sudah masuk sekarang Kak Kristina? Sudah ya, masuk ya. Oke, tadi Kak Kristina juga nanya nih, Kak, apakah memakai Bootstrap hampir sama dengan memakai JS? Oke, saya bantu jawab ya. Boleh dibilang sama, boleh dibilang tidak, karena Bootstrap itu sendiri adalah sebuah framework yang membungkus CSS dan HTML dan JavaScript dalam satu kelas ya mungkin ya, atau dalam satu wrapper lah ibaratnya. Jadi misalnya gini nih, Bootstrap tuh muncul tadi kayak kata Kak David bilang, kalau misalnya bikin carousel kayak slideshow gitu ya, kan kalian sering lihat tuh di sebuah website banyak ada yang mana coba carousel Kak David. Nah, kayak carousel gini, nah kan kalian sering lihat tuh ada yang slide, nah kayak gitu kan. Nah, daripada kalian bikin lagi HTML-nya satu-satu, nah itu udah dikasih codingannya gitu.
Jadi bootstrap ini common banget di industri. Bahkan kita di tempat kerja juga bareng Kak David, bootstrap itu udah menjadi sehari-hari lah gitu. Karena ini nge-save time banyak banget. Kita di development ada timeline, ada deadline. Jadi bootstrap ini benar-benar menolong banyak hal dan reusability-nya sangat tinggi. Jadi bisa dipakai ulang semua gitu. Itu Kak Kristina menjawab kah? Oke. Oke, kita lanjut aja Kak David. Oke, kita Guys, lanjut. pelan-pelan ya Kak David ya. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya ya, carousel nih, baru aja kita bahas nih, oke. Jadi biar nggak mengganggu, kita hapus dulu ya yang bawah ya. Jadi yang bagian box tadi kita hapus dulu supaya kita bisa menempatkan carouselnya. Jadi seperti yang dibilang oleh Karvi tadi, jadi kita sudah disediakan codingnya, sudah disediakan HTML-nya, nggak perlu kita bikin lagi, pakai pasang plugin-plugin lagi, nggak perlu. Jadi kita bisa langsung ambil, misalkan kita mau bikin carousel yang kayak gini nih, misalkan ya. Kita copy aja. Biasanya ada di bawahnya ya, jangan lupa ya, with control, lalu ada di bawahnya codingnya. Kalau di atasnya biasanya punya yang atasnya lagi, jadi yang ambil yang di bawahnya. Kita copy aja. Harusnya sih nggak muncul ya, karena belum ada image-nya. Kita taruh di sini. Oke. Nah, seperti ini. Apa ini? Error ya? Jadi gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sedang mendevelop website tapi bingung mau pakai image apa, nah saya punya referensi website yang mungkin teman-teman bisa gunakan, namanya adalah Pixum Photos, pixum.photos. Jadi teman-teman nggak perlu mikir image-nya dulu apa, yang penting frame-nya jalan dulu, nanti bisa kita benerin nanti. Jadi jangan dibatasi lah seperti itu. Kita bisa pakai Pixum. Di Pixum ini kita bisa pakai banyak sekali image-nya, ada ribuan image-nya. Nah, cara makainya gimana? Kita bisa pakai, kita copy bagian ini, Pixum Photos slash image, ya. Kita copy ini, lalu kita paste di bawahnya. Satu, di sini ada 3 image, berarti kita paste 3 kali di dalam src ya. Kalau manggil image itu pastikan di dalam src. Lalu kita set, kalau kita lihat dokumentasinya tadi, di sini ada ID, ada image. Image ini berarti ID-nya ada di sini, ID-nya. Kita coba kalau sekarang jadinya seperti apa ya. Nah, sudah muncul image-nya tapi nggak rapi ya, nggak berantakan, karena dia size-nya default-nya secara default, dia ketika kopas tadi 200 kali 300 px. Nah, untuk menjadikan dia proporsional, kita bisa ubah dari berapa ya? 500 kali 500 kali 1000, 10.000, biar agak panjang image-nya. Image keberapa sih tadi? 600 kali 1000 yang panjang. Oh, berarti 1000 kali 500. Kegedean kali ya? 300 kali ya? 300 kali 800. Nah, ini lebih nyaman ya. Jadi kita bisa atur height dan weight-nya bisa di sini. Yang pertama itu adalah width-nya, yang kedua adalah height-nya. Nah, lalu image-nya, nah yang kedua belum diatur ya. Kita atur dulu biar enak. 800 kali 300. Teman-teman bisa atur dengan skala berapapun, bebas, nggak ada masalah. Teman-teman bisa isi aja bagian depan dan belakangnya. Yang pertama width, yang kedua adalah height. Nah, terus kan ini kan punya image-nya satu ya. Nah, kita pengen image lain nih, kita bisa ubah aja di tepat di belakang ID ini. Misalkan kita isi dengan angka 151. Nah, artinya nanti di carousel kedua image-nya akan berubah. Jadi di sini stok image-nya tuh nggak perlu mikir aja, ya udah langsung isi aja, misalkan 10. Nah, seperti ini. Ini cukup membantu kalau kita sedang membuat frame 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 dalam sebuah landing page atau visual. Nah, ini sangat membantu sekali. Jadi supaya image-nya nggak bingung-bingung, nggak kosong, nggak harus download Google, kita bisa langsung pakai Pixum Photos. Oke. Jadi seperti itu untuk carouselnya.
Oke, di sini ada satu lagi disediakan ALT ya, 000. Ini ALT ini apa sih artinya? Jadi seperti ini. Misalkan ALT itu adalah identitas dari image-nya, identitas dari gambarnya. Jadi suatu saat ketika kita berada di kondisi internet yang nggak stable, lalu image-nya itu lama munculnya atau bahkan sampai crash, kita akan tahu bahwa di bagian itu tuh ada image loh. Ternyata ada suatu elemen. Nah, kita bisa kasih nama di sini. Jangan lupa ALT itu harus diisi. Harus diisi. Kalau nggak diisi gimana? Nggak error. Sebenarnya nggak error. Tapi untuk SEO, untuk identitas image itu nggak bagus. Jadi sebaiknya diisi. Misalkan slide 1 bebas. Ini Word aja nggak masalah. Misalkan ini slide 2, slide 3, slide 3. Nah, fungsi dari ALT ini selain untuk identitas image, dia sebagai SEO bagi Google. Jadi Google itu membaca salah satu Google membaca sebuah image. Kenapa kita search di Google Image itu? Karena ada ALT-nya ini. Nah, dia membaca identitas image-nya dari ini. Oke, jangan lupa. Nah, contoh praktisnya gimana nih kalau misalkan seperti ini. Coba kita bikin error ya image-nya. Kita ganti URL-nya, lalu kita bikin error. Nah, kok nggak muncul? Ya memang error. Harusnya di sini ada identitas image-nya. Bentar, ini loading-nya kok belum selesai. Karena error. Nah, ya dikasih tahu bahwa ini adalah slide 1. Oke. Jadi slide 2 jalan, slide 3 jalan. Kalau nggak dikasih ALT, cuma muncul image ini doang. Jadi user itu akan bingung nanti. Ketika internetnya lemot, kok ini cuma logo-logo seperti itu doang. Jadi kita kasih identitas slide 1 seperti itu ya. Oke, kita balikin lagi. Kita udah bikin satu carousel. Oh, simpel sekali ya. Cuma berapa menit tadi sudah jadi carouselnya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan lagi untuk carousel atau tentang lorem ipsumnya? Ada yang mau nanya? Ada Kak David, lanjut. Lanjut, oke. Kita Kalau ada, selanjutnya. nanti di akhir ya. Oke. Lanjut aja Kak David. Oke, kita lanjut ke section selanjutnya yaitu section grid. Nah, ini komponen yang penting juga nih. Fungsi grid itu apa sih? Jadi grid itu Oh, sorry Kak David, ada yang nanya tuh. Oh, ada yang nanya. Oke, Kak Kristina. Kak, tadi di CSS kalau carousel maksudnya. Di CSS carouselnya ada paddingnya nggak, Kak? CSS carousel ada paddingnya. Oke. Sebenarnya gini, balik lagi ke slide yang awal tadi, Bootstrap itu sesuatu yang sangat mudah sekali menyediakan platform untuk dikustomisasi. Jadi, apakah kita bisa menambahkan padding di dalam carousel? Bisa. Margin bisa. Coba ya. Kita langsung coba aja. Kita misalkan kasih MT5 biar jelas. MT5. Nah, dia akan kedorong ke bawah. Jadi fungsinya dimanapun kita meletakkan suatu kelas Bootstrap itu akan jalan sebenarnya loh sebenarnya. Jadi kita misalkan image-nya di sini kita tambah padding ya. Padding itu disingkat di Bootstrap menjadi P, lalu kita taruh posisinya di mana? Misalkan PT 3 misalkan. Margin top rasio 3. Nah, dia akan terdorong dari atas 3 seperti ini ya. Jadi apakah bisa ditaruh margin atau padding? Bisa. Seperti itu. Ada lagi? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke, kita ke section berikutnya, yaitu adalah section grid. Nah, section grid ini fungsinya apa sih? Kita langsung praktekin aja ya. Di sini kita bisa langsung inspect. Kalau di Chrome biasanya ada Ctrl+Shift-I, ini abaikan aja nggak masalah. Jadi fungsi dari grid itu untuk memudahkan kita. Kalau kita tadi kan waktu di awal banget kita bilang ketika kita membuat sebuah tampilan website, membuat sebuah tampilan, itu usahakan mobile first. Jadi karena kita eranya udah mobile banget ya, buka website lebih banyak di handphone daripada di laptop atau PC, jadi kita utamakan
website kita enak kalau dibuka di mobile. Nah, kita coba praktekin ya. Misalkan kita buka di iPhone misalkan. Nah, ini nggak rusak, tampilannya nggak rusak. Dari yang tadinya panjang, kita udah disediakan seperti ini. Enak banget dipakai di mobile ya kan. Dari coba kita bayangkan kalau misalkan kita nggak pakai Bootstrap, lalu kita bikin kotak-kotak. Nanti akan jadi kotak-kotak kecil ini tiga. Akibatnya, tiga secara horizontal ya maksudnya. Akibatnya tulisan-tulisan ini tidak akan terbaca, ya kan? Karena dia disusun secara horizontal dengan rasio yang ada di laptop. Rasio yang di laptop dimasukkan ke handphone, akhirnya rusak. Nah, responsive grid ini fungsinya untuk mengatasi kendala-kendala itu. Jadi otomatis dia akan terdorong ke bawah seperti ini. Nah, untuk yang navbar juga yang tadinya panjang ya kan, yang tadinya memanjang, ya kan, memanjang seperti ini. Lalu ketika dibuka di handphone misalkan di Android atau iPhone, dia otomatis menjadi seperti ini, ya kan? Terasa ya perubahannya ya, dari panjang lalu otomatis menjadi hamburger menu. Nah, seperti ini namanya hamburger menu. Lalu menunya otomatis seperti ini. Jadi kita banyak banget dimudahkan dengan Bootstrap ini, termasuk ini tadi. Yang tadinya horizontal juga seperti ini, lalu menjadi vertikal yang lebih enak dibaca. Otomatis ya, dia liquid gitu, tulisannya juga ikut turun. Nah, oke, kita bahas lebih lanjut soal grid. Jadi di Bootstrap itu ada yang namanya grid system. Ada namanya grid system. Jadi grid system itu di Bootstrap itu terbagi menjadi rasio 1 sampai 12. Kenapa 1 sampai 12? Jadi Bootstrap itu sudah melakukan kalkulasi sampai mana sih batas mata manusia itu bisa menikmati sebuah komponen website. Jadi 12 itu rasio terkecil. Nah, contohnya gimana ya? Kita coba praktekin. Kita coba copy coding yang ini. Yang pertama kita temuin di atas. Oke. Kita copy di bawah dari carouselnya. Oke. Yang pertama kita kasih di sini. Kita hapus aja yang bawah, lalu kita bikin sebuah call 1 sampai 12. 1, hapus aja, kita copy sebanyak 12 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi masing-masing elemen punya satu, kita kasih identitas ya, supaya nggak bingung. 1, 2, 3, aduh kok banyak ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita cek hasilnya seperti apa. Secara default, dia akan berurutan seperti ini. 1 sampai 12 otomatis. Nah, kalau kita coba kecilkan lagi, nah, dia akan sangat mepet-mepet sekali nih, nggak enak dilihat ya. Jadi kalau misalkan katakanlah di dalam satu komponen itu ada tulisan sebanyak ini. Kalau kita mau menggunakan default saja ya, maka akan jadi seperti ini. Nah, Bootstrap itu bisa memberikan kita suatu kondisional. Misalkan kondisionalnya adalah dari 12, biar nggak banyak kita kurangin aja ya. Jadi berapa ya? 6 kali ya, biar simple. 6. Jadi kalau kita pakai 6, nah jadinya seperti ini kan. Nah, kita bisa menggunakan kondisional. Jadi misalkan rasionya kan 1 sampai 12, misalkan ketika medium itu umumnya bisa dibuka di laptop dan tab misalkan. Jadi bisa kita tambahkan kelas namanya call MD. Misalkan ketika medium dia nampilnya 3, artinya 12 dibagi 3 artinya 4. Jadi call medium 4. Oke. Kita copy di semua elemen.
Lalu yang awal 12 itu artinya full width. Jadi rasio 12 itu rasio tertinggi. Defaultnya kita kasih 12, lalu kondisinya ketika dia dibuka di laptop atau medium size, itu dia akan nampil 12 dibagi 4, artinya dia akan menampilkan 3 potong. Jadi ketika dibuka di tab atau medium, nah dia menampilkan 3 potong, 3 elemen. Ya kan? Ketika dia ditampilkan di HP, di mobile, dia akan menampilkan full width, jadi bertumpuk ke bawah otomatis. Nah, kita bisa kasih kondisionalnya ada berapa sih? Jadi kondisional dalam Bootstrap itu ada 4. Yang pertama default call, yang kedua SM, jadi bisa kita tambahin call, SM misalkan 6 misalkan, artinya 12 dibagi 6 artinya akan menampilkan 2. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi maksimal rasionya 12, lalu kita ingin menampilkan berapa elemen, nah kita bagi saja 12 dengan jumlah elemen yang ingin kita tampilkan, lalu kita isikan di sini. Oke. Misalkan kita tambahkan SM6, misalkan SM6, 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 SM6. Artinya nanti ketika dibuka di HP dengan standar small atau SM, dia akan menampilkan 6. Yang pertama adalah medium ya tadi ya. Medium seperti ini, dia akan tampil 3. Lalu kita kecilkan ke SM, dia akan tampil 2 ya. Lalu ketika kita tampilkan ke lebih kecil, layar yang lebih kecil lagi, nah dia akan menampilkan rasio 12. Nah, sebelum kita lanjut mengisi elemen-elemen ini, kira-kira teman-teman ada pertanyaan atau bingung nggak? Halo? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut mengisi grid ini? Ada yang mau nanya, teman-teman? Langsung di chat ya? Atau langsung open mic aja nggak apa-apa? Lanjut dulu ke David berarti. Oke, lanjut ya. Jadi seperti itu, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja. Kita lanjut untuk mengisi elemen tadi dengan elemen seperti yang ada di website kita tadi. Oke. Jadi yang pertama tadi kita membuat sebuah title di sini ya. Title ini berarti ketika kita membuat sebuah komponen menggunakan grid system, kita bisa tambahkan di sini nih. Misalkan title tadi kan dia full ya, posisinya selalu ada di sini, ada full, selalu di tengah, dan tidak tergantikan. Oke, kita bikin di sini. Di class, kita akan memanggil komponen yang full width. Full width default artinya 12. Lalu kita mengisi tadi apa namanya, developer ya. Developer. Kita cek di sini. Nah, dia muncul ya. Nah, di Bootstrap juga ada satu utility kecil yang membantu kerjaan kita banget. Jadi kalau misalkan kita ingin mengkostumisasi teksnya ya, misalkan kita mau bikin teksnya seperti ini, ada di tengah, sedangkan defaultnya ada di pinggir seperti ini. Kalau standarnya kita kan bikin kelas ya, teks tengah, misalkan kita bikin seperti ini, lalu kita bikin kelas teks tengah, lalu kita isi kelasnya dengan teks align, enter, lalu dia baru ke tengah ya. Yang utali sih namanya KE ya. Thế có bù khó chịu kiểu bộ operasi gọi đó. Halo. Oke. Harusnya tadi kita pakai kelas manual ya. Nah, di Bootstrap kita bisa langsung memanggil kelas. Sudah di sini. Oke. Calvin, tolong di-mute dong, Calvin. Boleh. Calvin DiCaprio. Quy cái kia. Lagi tidak di panel nih saya nih. Halo. Halo Calvin DiCaprio. Calvin DiCaprio. Bentar ya, saya lagi di bawah.
Lanjut aja dulu ke David. Oke, kita lanjut Saya ya. OTW ke atas nanti Eh, saya. kita nanti, sorry, kita nanti sih. Tadi ada menjelaskan soal utility ya, utility dari Bootstrap yang kecil. Itu salah satunya adalah teks. GM. Belum ya? Oke, Mak itu. misalkan kita bisa ubah jadi text right. Jadi teksnya akan bergeser ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu bikin kelas lagi. Bootstrap sudah menyediakan utility kecil itu di sini. Nah, kita cek lagi ya. Tadi kan ada spacing. Oke, kita kasih spacing. Kalau teman-teman ingat tadi masih ada padding top dan padding bottom. EB 5. Kok yang ini sih? Ini ya. Nah, oke. Dia punya padding top dan padding bottom, oke. Tapi teman-teman ini trik kecil ya. Jadi ketika kita menemukan padding yang saling berlawanan, top dan bottom, left dan right, kita bisa melakukan menyingkatnya menjadi seperti ini. Dengan rasio sumbu ya namanya. Rasio sumbu itu di X dan Y. Jadi kalau kita misalkan daripada kita nulis PT 5 dan PB 5, kita bisa singkat menjadi PY 5. Dia punya padding top dan padding bottom disingkat dalam satu rasio sumbu Y. Nah, apakah hasilnya sama? Ya, sama. Seperti itu. Begitu juga dengan sumbu X. Sumbu X itu right dan left. Jadi kalau kita ingin style keduanya nggak mau satu-satu, jadi kita bisa PX sama misalkan ya, seperti itu ya. Di lantai berapa? Oke. Lalu di sini kita cek ada teks yang tebal. Kalau nggak salah di Bootstrap juga ada namanya bold font white. Nah, di sini ya, di sini kita bisa nambahkan langsung teks utility. Misalkan kita mau bikin teksnya lebih tebal, kita bisa nambahin kelas di sini menjadi font white bold. Kita cek ya. Nah, dia lebih tebal. Seru ya. Jadi nggak perlu kita coding lagi manual di dalam styling. Kita bisa menggunakan utility-utility yang ada di Bootstrap itu sendiri. Jadi kita mau italic misalkan, kita copy aja font italic. Italic. Nah, dia miring. Asik ya. Kalau biasanya kan kita gini nih, misalkan teks italic, teks italic atau teks bold misalkan, teks bold. Kita kan biasanya font white bold kayak gini kan. Nah, ini kan cara yang old fashioned banget. Nah, kita bisa langsung panggil di sini. Oke, kita kembali lagi soal grid tadi. Jadi jadi yang pertama tadi kita di dalam gridnya ada komponen-komponen kecil berupa image, lalu text name, lalu text gray-nya ini, lalu deskripsinya ya. Kita mulai dulu dari yang image-nya. Kayaknya rumit ya bikin image bulat kayak gini kalau di CSS. Nah, di Bootstrap sudah disediakan tuh. Namanya adalah rounded circle. Rounded circle. Ya. Di sini ada kelas namanya rounded circle. Nah, ini seperti ini. Ada kelas. Oke, kita coba masukkan sebuah image di sini. MG SRC. Kosongin dulu nggak apa-apa, nanti kita isi dengan fiction, lalu kita kasih namanya kelas tadi. Kalau kita cek di dokumentasi ada rounded circle. Rounded circle itu membuat image-nya menjadi bulat. Kita coba kasih di sini ya, sorry nggak pakai titik. Lalu kita kasih height dan width biar dia kotak, harusnya rasionya sama jadi 100 dan height-nya 100. Lalu jangan lupa ALT. Misalkan namanya siapa ya?
Joko. Haha. Oke, lalu kita isi image-nya dengan Pixum. Kita kasih 300 kali 300 pixel, image-nya sembarang aja deh, 88. Oke. Lalu kita copy di elemen lainnya. Oke, nah, kita sudah mendapatkan image tanpa harus melakukan styling manual pada CSS-nya. Jadi Bootstrap sudah menyediakan kelas-kelas yang sudah siap kita pakai. Jadi nggak perlu kita bikin lagi di CSS-nya, kita bisa langsung pakai kelas-kelas yang perlu kita butuhkan. Jadi kalau misalkan nggak ada dokumentasinya seperti ini, nggak ada dokumentasi visualnya seperti ini, jadi teman-teman bisa langsung coba sendiri sih sebenarnya. Memang ada beberapa utility kecil yang Bootstrap itu hanya menyediakan teksnya, nggak menyediakan visualnya. Kalau yang komponen-komponen tadi kan ada visualnya nih, misalkan alert, berarti visualnya seperti ini, lalu codingnya seperti ini. Nah, kadang di Bootstrap itu ada kelas-kelas kecil yang mereka kumpulkan berdasarkan riset mereka, lalu dimasukkan ke bundle Bootstrap-nya. Jadi kita harus coba sendiri. Jadi memang mereka tuh memanggil kita untuk bereksperimen. Nah, itu kerennya Bootstrap sih. Jadi kita langsung saja lanjut yang ke tadi. Kalau kita tadi teman-teman masih ingat text center ya. Karena kan semua elemen yang di dalam ini kan center semua ya. Nah, daripada kita menambahkan text center satu persatu seperti ini misalkan, satu persatu ya. Text center, text center, text center. Memang jadi center, tapi agak boros code ya. Nah, kita bisa taruh text centernya di wrapper utamanya. Bisa di sini, atau bisa di sini. Jadi kita nggak boros code, nggak harus text center di satu-satu. Jadi kalau gini ya, basicnya ketika kita memiliki parent structure dan children structure, nah kita bisa kasih di parentnya aja, nanti anak-anaknya pada nurut deh. Gitu, seperti itu. Nah, center semua ya, daripada kita kasih center satu-satu, kita bisa taruh di parentnya. Jadi semua akan tercenter otomatis. Lalu, oh sorry ada yang ketinggalan tadi ya. Sebelum image ada kotak ini, namanya kalau di Bootstrap adalah card. Kita bisa search card. Nah, di sini sudah ada card-card dan sampelnya sebenarnya. Sudah ada card with image dan button. Di sini ada card polos, ada card title sebagainya. Kita akan coba pakai card yang ini ya. Ini kali ya, mirip kayak yang tadi. Kita copy. Karena tadi sudah ada call dan row, karena grid system, lalu kita coba copy cardnya di sini. Oke, kita pindah image-nya, masukkan ke dalam card. Yang button tadi kita hapus dulu. Oke. Nah, kita sudah memiliki card. Ya. Mantap ya. Kita bisa terapkan itu di komponen lainnya. Jadi cardnya misalkan, jadi kita melakukan development website itu visualnya nggak perlu repot-repot guys. Bisa dengan mudah. Oke. Nah, misalkan kita ingin menambahkan styling di dalam cardnya, misalkan ketika cardnya dilewatin, dia akan menampilkan apa gitu. Kita coba ya. Jadi kita bisa customisasi cardnya. Jadi bisa kita menambahkan kelas atau kita override cardnya. Jadi misalkan kita override aja ya biar cepat ya. Jadi kita bisa override cardnya di sini. Misalkan kita kelas card ini on hover. On hover itu artinya ketika dia dilewati oleh mouse, maka backgroundnya menjadi misalkan apa ya, abu-abu itu abu-abu yang tebal 99. Oke. Jadi ketika dia dilewati oleh mouse, nah kita bisa nambahkan styling seperti ini.
ya, biar lebih interaktif gitu. Atau teksnya misalkan color menjadi blue. Jadi Bootstrap itu memberikan keleluasaan kita untuk mengkustomisasi komponen yang sudah mereka bikin sendiri. Jadi mereka bikin komponen kotak, kita bisa custom lagi menjadi yang lain. Seperti ini contohnya ya. Oke. Nanti teman-teman bisa sesuaikan seperti ini. Oke. Tapi kurang lebih stepnya seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai grid system dan utility dalam Bootstrap? Gimana, teman-teman? Masih kecepatan kah? Kayaknya udah ketinggalan ya. Banyak yang ketinggalan atau bisa catch up atau butuh lebih lambat lagi dari ini? Ya, atau Ada mau yang bisa komen tanyakan kira-kira? dulu? Atau mau ditanyain, boleh. Mantul, Kak. Halo. Halo. Halo Kak, aku mau nanya tadi di dokumentasinya yang mana sih yang image rounded itu dapatnya? Image rounded itu kayaknya sih di ini extend atau ya. Pokoknya Bootstrap itu menyediakan komponen-komponen yang kita temu tuh di jalan atau kita bisa cari sih sebenarnya. Image circle rounded. Nah, ini Oh, utilities ya. Oke. utilities. Nah, Ah, di sini ada juga ya seperti ini ya, rounded circle. Oh, ini ada image-nya nih. Kadang memang ada juga dikumpulin kayak tadi. Kayak tadi kan nggak ada image-nya sama sekali ya. Nah, kadang nemu yang seperti itu. Jadi teman-teman memang Bootstrap itu men-trigger kita untuk mengeksplor dirinya sendiri. Seru sih. Nah, seperti itu. Ada yang lain? Oke, ada yang lain? Kak, tadi sama itu di CSS ada hover itu dapat dari mana ya Kak? Thank you. Oh, gini. Hover ya. Kita cari apa itu hover. Hover itu, hover CSS ya ampun. Nah, jadi teman-teman sangat dianjurkan untuk sering-sering mengunjungi yang namanya website w3school.com. Jadi W3School itu apa? Jadi W3School itu dia suatu organisasi atau apa ya? Konsorsium sebuah cendekiawan yang menerapkan standar-standar dalam web. Jadi kita bisa cek di sini hover itu apa. Seperti ini contohnya ya. Sebenarnya ada banyak selain hover, ada macam-macam. Kalau teman-teman mau coba juga bisa. Nah, hover itu, jadi sifat dari hover itu bekerja ketika suatu elemen dilintasi oleh mouse. Contohnya seperti ini, ya kan? Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi seperti itu jawabannya. Kalau misalkan dijelaskan dapatnya dari mana, apakah dia dapatnya dari Bootstrap? Bukan. Jadi hover itu standar dari CSS. Memang kita perlu explore sih. Kalau kita nggak coba-coba mungkin nggak akan tahu hover itu apa ya. Saya sendiri juga mungkin waktu dulu belajar awal, hover apa nih hover nih? Lalu cari sendiri, oh ternyata itu bagian dari CSS, bukan bagian dari Bootstrap. Seperti itu. Gitu, Kak siapa? Fabian ya tadi namanya ya. Jadi ya memang HTML, CSS dan apalagi JavaScript ya. Memang kita mesti banyak explore, Kak Fabian. Jadi kadang kita juga, saya dan Afif pun mungkin ada update di JavaScript-nya, mungkin ada elemen-elemen yang mungkin kita belum tahu juga gitu. Makanya kita rajin juga ikut meeting ikut webinar, kemudian workshop seperti ini, kemudian baca-baca atau nonton-nonton di YouTube gitu kan, atau baca-baca di Medium misalnya yang blog-blog teknologi, supaya kita bisa terupdate nih, oh ternyata ada ya elemen hover ya gitu. Tapi memang itu ya mungkin tidak diajarkan di kampus atau tidak diajarkan kadang mungkin ada perusahaan yang nggak pakai sama sekali. Jadi memang hover itu sebenarnya banyak sih dipakai di mana-mana. Hampir semua website yang profesional itu pakai hover. Jadi hover itu bagian dari CSS yang kayak Kak David bilang tadi, kalau mouse-nya dilewatin sama mouse, behavior-nya dia akan mengeksekusi apa yang ada di dalam kelasnya itu. Dia akan berubah seperti itu. Ada banyak lagi Kak David ya? Iya, ada banyak sekali. Apa? Ini ada di bagian kiri ini kita cek
ada banyak sekali yang Iya. bisa kita coba-coba satu-satu. Ya, Seru nih. lucu-lucu. Jadi Iya. itu namanya selektor ya. Jadi Ya, kalau selektor gitu. Febian, oke. Ada lagi kah? Dari Mantap, thank you Kak. Oke. Dari Kak Ilham masih kecepatan Kak, tapi kita tunggu rekamannya saja. Oke. Ada lagi Kak Kristina? Gimana? Kak Asnita? Oh, belum ada mic-nya Kak Asnitanya. Siapa lagi nih? Oke, lanjut. Kita satu bagian terakhir ya Kak David ya, mungkin ya. Iya, satu bagian. Besok kita lanjut. Ya, bagian. Ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Di bawah ini juga ada video ya. Nah, ini sebenarnya hacking-hacking kecil aja. Kalau teman-teman pengen nonton 4 YouTube bersamaan, di sini bisa ya. Jadi kita bisa nonton 4 YouTube bersamaan, hacking kecil. Nah, kita bisa bikin ini menggunakan grid system dan menggabungkannya dengan elemen dari HTML. Namanya kalau elemen embed. Nah, kita terapkan ya grid system yang ada di atas dengan komponen dari video. Kita bisa langsung copy ini aja, nggak masalah. Nanti kita sesuaikan lagi. Lalu di sini kita ubah menjadi video. Kalau kita cek tadi yang atas 63, yang bawah 62. Artinya ini kuesioner dikit nih. Kalau teman-teman review yang tadi ya soal grid system, kira-kira kalau yang muncul dua seperti ini di kolomnya itu akan diisi angka berapa? Ada yang bisa jawab? Buka mic ya. Ya, kurang tepat. Ada yang lain? Atau mau jawab lagi? 6. Nah, betul sekali. Jadi cara menghitungnya diingat-ingat ya. 12 itu rasio grid dari Bootstrap maksimal dibagi dengan jumlah elemen yang akan kita tampilkan, lalu akan menghasilkan angka yang akan kita taruh di kolom. Jadi 12 dibagi 2, ya, satu baris ini nampil 2, artinya 6, maka kita taruh di sini 6. Ini SM-nya kita hapus dulu ya. Ketika dia layarnya medium, dia akan menampilkan 2 elemen. Artinya di MD-nya kita isi dengan 6. Oke. Thank you, Kak Febian. Lalu Line 105 Kak, kurang spasi nggak sih? oh iya, thank you. Mantap, jeli sekali ya. Oke. Thank you. Keren. Lalu karena tadi cuma video ya, berarti yang elemen di dalamnya yang lain akan kita kosongkan. Oke, kita kosongkan card-nya. Yang ini juga kita ubah dengan video. Video itu kita bisa menggunakan, kalau di Bootstrap itu sudah disediakan seperti apa kita menampilkan video dalam elemen website kita. Jadi kita bisa pakai video komponen. Di sini ada embedding YouTube. Nah, sorry, lupa klik ya tadi. Video. Utilities embed. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung aja ambil dengan rasio yang sudah dibikin oleh Bootstrap juga. Jadi di sini adalah rasio 16:9, atau kita bisa pakai rasio lain 4:3 misalkan, atau 1:1 kotak ya kan. Nah, kalau di sini tadi kayaknya pakainya 16/9 kayaknya. Kita coba ya. 16/9. Kita copy. Lalu kita taruh di sini. Dan boom. Oke. Lalu SRC-nya kita bisa langsung kita isi dengan link YouTube. Apa ya? Cari ini. Share misalkan kita copy link YouTube-nya ini. Nah, kita bisa copy aja linknya di sini. Oke. Lalu kita masukkan ke yang tadi. Karena tadi ada 4 ya, copy aja biar jadi 4. Embed responsive YouTube. Nah, kita sudah review statement. Apakah URL-nya benar? Kita cek.
Betul. Nah, kita coba kalau pakai yang di share link ada di YouTube. Tidak dijelaskan sih di Bootstrap-nya harus pakai real URL-nya atau real share-nya, tapi kita coba aja. Masih refuse to connect ya. YouTube embed. Oh, sorry, yang dipakai itu bukan itunya, tapi yang ada di dalam embed-nya. Nah, seperti ini, embed. Jadi nggak bisa pakai ini ya, guys. Harus pakai yang di dalam embed-nya. Coba kita copy ya. Oke. Kita copy hanya URL yang ada di embed-nya. Pastanya panjang sekali. Kita copy semua dulu aja. Lalu kita ambil hanya URL embed-nya. Baik. Oke, kita paste src dalam src. Sama seperti image ya. Kalau image kan ada src di video iframe atau video, itu juga sama di dalam src-nya. Oke, sekarang kita bisa menampilkan 4 YouTube sekaligus dalam website kita. Nah, kita tinggal styling dikit-dikit nih. Misal kita mau kasih spasi misalkan. Kalau teman-teman masih ingat, kita bisa menggunakan padding atau margin. Nah, kalau misalkan spasi antar komponen, sebaiknya menggunakan margin. Lalu ketika spasi di dalam komponen, itu sebaiknya menggunakan margin. Karena ini beda komponen ya, ini beda dengan ini beda dengan ini. Maka sebaiknya kita menggunakan margin. Misalkan margin top, rasio 3 misalkan. Rasio 5 deh, biar mantap. Rasio 5. Rasio 5. Nah, ini semakin mirip dengan contoh website yang kita bikin tadi ya. Mantap ya. Oke. Udah semakin mirip nih. Tinggal dikit lagi footer. Nah, sampai di soal Bootstrap video embed ini ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan? Halo Kak. Halo. Aku mau nanya lagi dong, berarti itu yang link itu harus pakai endpoint embed Kak? Iya, karena kita coba tadi pakai yang ini nggak jalan ya. Harus pakai yang embed ternyata. Oh, itu udah bawaan dari sananya ya? Iya. Harus ini ya, pakai endpoint embed ya. Oke. Yang di sini. Nah, Thank you. jadi apakah kita bisa copy ini aja nggak pakai ala Bootstrap misalkan kita pakai iframe ini aja. Kalau Bootstrap tadi kan ada kelas responsive item ya. Coba kalau kita ganti pakai YouTube-nya apakah bisa? Kita coba. Bisa, tetap bisa. Dengan rasio yang sama seperti di Bootstrap tadi. Karena default-nya video ini sudah rasio 16:9. Jadi sama. Atau kita, karena kan kalau misalkan kita pakai YouTube punya kan panjang ya. Karena dia ada settingnya, ada setting-setting yang bisa kita kasih. Kalau Bootstrap kita cuma disediakan iframe dengan kelas seperti ini, lalu kita masukkan URL embednya seperti itu. Ada yang lain? Ada lagi? Atau mau bertanya di section yang sebelumnya, section grid atau section yang lebih atas lagi, carousel, navigasi. Ada lagi teman-teman? Halo Kak. Halo. Kak, boleh. Sorry boleh. Makasih Kak David. Kak, aku mau lihat inspect-nya boleh Kak? Inspect di bagian ini ya? Iya. Oke, kita inspect ya. Control C. Nah, kita cek. Itu kenapa ada warning ya Kak ya? Warning ini ya deprecation. Nah, karena gini, sekarang kan Bootstrap itu sudah mencapai versi 5 ya kan? Tapi sayangnya Bootstrap versi 5 itu sudah masih beta 1. Artinya dia belum stable. Jadi, kenapa kalau kita baca di warningnya, di sini disebutkan bahwa ini sudah deprecation. Artinya apa? Jadi deprecation itu artinya suatu saat elemen ini akan tidak bisa digunakan lagi.
Jadi ketika ada warning DP crate itu akan di-upgrade di versi selanjutnya. Nah, karena versi selanjutnya belum stable, kita pakai versi yang 46. Ketika nanti kita menggunakan bootstrap yang versi 5, DP crate ini akan hilang. Jadi nggak masalah. Yang penting jangan error merah aja. Selama masih deprecation itu nggak masalah, masih bisa dipakai selama kita tidak mengupgrade-nya. Jadi kalau mengupgrade-nya mungkin errornya bukan duplicate ya, tapi sudah lain lagi seperti itu. Duplicate itu artinya di future, di masa depan tidak akan bisa digunakan lagi seperti itu. Ada tambahan lagi? Cukup Kak, thank you Kak. Oke. Lalu nge-review sedikit soal grid system tadi. Jadi grid system tadi itu jangan lupa ya, sebelum call itu harus ada row. Nah, kita coba praktekin kalau misalkan call tanpa row ya. Row-nya kita hapus. Harusnya yang bagian ini akan error. Tadi lupa disampaikan bahwa dalam grid system itu call itu, kolom itu pasti selalu di dalam row. Jadi jangan lupa ya. Kadang ada apa nih, udah masang call-nya banyak-banyak tapi nggak jalan. Ternyata di luarnya tidak dikasih row. Row itu fungsinya apa? Fungsinya dari row itu memberikan, kita coba inspect ya, row itu seperti apa. Jadi row itu cara kerjanya dia memberikan margin right dan margin left minus, lalu memberikan display fact. Jadi kalau display fact-nya nggak ada, kita hapus di bagian sini, dia akan rusak. Karena bootstrap 3 ke atas sudah tidak menggunakan breakpoint system, tapi menggunakan flag system. Jadi ketika flag-nya kita hilangkan, grid sistemnya nggak jalan. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita lanjut ke section terakhir nih, footer. Sama sebenarnya, footer ini hanya menggunakan grid system seperti yang ada di atas, tapi kita akan review throwback lagi ke belakang soal unordered list dan ordered list ya. Kita coba ya. Kita ke bawah, kita pakai kita coba coding manual tanpa kipas. Oke. Di kelas row, jangan lupa row. Lalu di dalam ada di kelas call. Nah, call ini terserah kita mau define seperti apa tadi ya kan. Yang penting rumusnya 12 dibagi elemen yang akan kita tampilkan, lalu di situ angkanya. Oke. Kalau kita lihat di sampel projectnya, di sini dibagi menjadi 4. Artinya, ada yang bisa jawab angka berapa yang akan diisikan ke call? 3 Kak. Mantap. Thank you. Kita gas. 3. MD 3. 3. Oke, kita copy karena tadi ada 4 elemen ya. Lalu di sini kita tinggal isi elemennya. Kita throwback sedikit soal tipografi ya. Di tipografi itu ada yang namanya H1, ada H2, ada lagi H3, dan seterusnya sampai H6. Maksimal H itu 6, heading itu maksimal 6. Lalu di dalamnya lagi, di struktur terkecilnya ada lagi P paragraf, ada lagi M basis, dan banyak lagi sebenarnya kalau kita explore. Bahkan ada tak-tak baru yang muncul yang saya kadang juga belum tahu karena programming terus berlanjut, terus berkembang ya. Kita di sini kita coba pakai H5. Nah, kalau teman-teman bingung H itu apa, kita coba tag ya di CSS HTML H5. Di sini ada H1 sampai H6 tag. Nah, heading itu dalam satu tipografi itu penting ya. Jadi heading itu ketika kita sudah menjalankan web secara profesional, heading ini adalah komponen yang dibaca pertama oleh dibaca bukan yang pertama sih, yang pertama ada meta, terus yang komponen, salah satu komponen yang dibaca oleh Google supaya dia bisa diindexing. Jadi
H1 itu akan dibaca lebih dulu daripada H2 dan seterusnya sampai ke elemen terkecilnya yaitu H6, P, Kempas dan seterusnya. Jadi heading seperti ini tuh penting dalam sebuah website. Nah, hasilnya seperti apa sih kalau kita taruh heading? Kita coba ya, kita try yourself di sini. Kita bedakan H1 sampai H6. Nah, seperti ini. H1 semakin kecil angkanya dari heading ini, maka tulisannya akan semakin besar dan tebal. Nah, di sini juga ada P, paragraf ya. Jadi Google itu akan membaca H1, lalu H2, H3, H4, H5, H6, seterusnya. Lalu akan mendefinisikan nih, H1 itu akan menjadi title, lalu H2 akan menjadi subtitle, dan sebagainya. Jadi dia akan terbaca otomatis oleh Google. Jadi komponen heading ini cukup penting ya. Nah, karena kita di footer nggak ingin dibaca duluan, jadi kita kasih H5. Sebenarnya ukurannya itu bisa kita custom, nggak ada masalah. Cuma ini standar dari W3 consortium aja. Kita kasih di sini. Yang pertama tadi apa ya? Kita copy aja ya. Fitur yang pertama. Fitur. Terus about. Di sini kita kasih H5 juga. About. Link. Link. Terus apa ini? Kontak masuk. Oke, kita cek hasilnya seperti apa. Ah, nempel-nempel ya. Nah, kalau teman-teman notice ada yang rusak nih, kira-kira apa ya? Ada yang teman-teman yang enggak? Ada yang rusak nih. Apa ya? Ayo, ada yang bisa tebak? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi yang rusak itu adalah bagian ini. Ya kan? Karena web responsif tidak seharusnya memiliki scroll bar secara horizontal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kalau teman-teman ingat ya, tadi soal inspecting row. Jadi row itu memberikan margin minus kiri dan ke kanan. Akibatnya dia memiliki scroll bar seperti ini. Nah, cara ngatasinya gimana? Kita bisa nambahin satu komponen di paling luarnya lagi. Namanya adalah di class container. Jadi dia akan memberikan padding tambahan supaya dia tidak terdorong oleh margin yang minus tadi. Kita coba ya, apakah tadi scroll bar-nya akan hilang. Kalau gini kan nggak asik ya. Websitenya udah rapi tapi masih bisa digeser kiri kanan. Kita coba refresh. Ya, hilang ya scroll bar-nya. Jadi seperti itu penjelasan soal grid system pada Bootstrap. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita lihat di sini kita punya spasi di antara ini dan ini. Kalau teman-teman masih ingat, kita bisa taruh di sini. NT5. Apakah cukup atau kurang? Kita coba dulu. Kurang greget ya? Apakah kita perlu override nih? Nah, kita balik lagi ke pertanyaan Mas Febri yang di awal banget tadi. Kita bikin ya. Margin top 6. Kita kasih margin top ini 100 pixel misalkan. Nah, ini kayaknya cukup ya. Sama ya. Oke. Kita lanjut ke elemen yang ini. Kita di sini warnanya adalah biru. Kalau teman-teman ingat, biru di Bootstrap standarnya adalah BG primary. Biru. Oke. Kok ini nggak full? Nah, karena kontainernya belum diubah. Jadi ngomong-ngomong soal kontainer, tadi kan kontainer itu selain untuk mengatasi kasus pada row yang memberikan margin minus, kontainer itu juga sebagai standar apakah dia website itu memiliki padding atau full width. Kalau yang kontainer biasa kan seperti ini ya hasilnya. Kontainer, lalu hasilnya agak menjorok ke dalam seperti ini ya. Nah, kontainer itu
gimana caranya kontainer itu bisa full width. Jadi di Bootstrap ada beberapa jenis kontainer. Kontainer, kita cari aja kontainer. Nah, di sini ada beberapa poin. Jadi kontainer itu ada kontainer standar. Kontainer standar itu yang agak menjorok ke dalam seperti ini, ya, seperti ini. Lalu ada yang full width seperti ini. Nah, yang full width itu yang mana? Jadi kita bisa pakai kontainer fluid seperti ini. Kita copy aja kontainer fluid. Kita taruh di sini. Ketika kita menggunakan kontainer fluid, lalu kita akan mendapatkan hasil yang full. Ini kan nggak full nih. Nah, kita bisa bikin jadi full. Nah, dengan menggunakan kontainer fluid. Jadi, kontainer kalau perlu diingat, jadi kontainer itu untuk mengatasi margin minus pada row dan juga memberikan tipe-tipe kontainer yang berbeda. Jadi, ada kontainer yang menjorok secara default, ada juga kontainer yang full. Seperti itu. Ini ada macam-macam ya. Ada kontainer yang kerjanya ketika SM, ada kontainer yang kerjanya ketika medium, large, XL, dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada warna putih. Oke, kalau teman-teman ingat, kita bisa kasih text white di sini. Ada juga text primary kalau teman-teman pengen coba juga sama seperti standar. Kita coba warna yang lain ya, misalkan text warning misalkan, biar kuning. Nah, jadi kuning, bebas teman-teman bisa lihat di dokumentasi Bootstrap. Tapi kita pakai white aja biar warnanya jelas. Lalu di sini ada komponen lagi padding ya, padding top. Dia memiliki spasi di sini. Kita coba tambah padding top. Ini bagian parentnya aja, PT 5 misalkan. Oke, kita punya spasi di atas. Lalu kita bikin komponen di bawahnya. Oke. Komponen di bawahnya itu menggunakan unordered list atau biasa disingkat menjadi UL. Nah, di dalam UL ini biasanya ada satu item kecil-kecilnya di dalam UL ada yang namanya list. Listnya apa? Nah, di sini ada some feature, kita copy aja some feature. List kedua kita isi apa ya, bebas aja deh. List fitur. Ya, apa aja. List. Nah, kita cek kalau hanya seperti ini saja, hasilnya seperti apa ya. Kita cek. Nah, hasilnya berbeda dari yang kita inginkan nih. Kenapa ini ada titik-titiknya? Nah, kita bisa cek lagi di konsorsium Poetry School. Kita bisa search langsung di ini bisa ya. Full unordered list. Tab list. Nah, seperti ini. Jadi Yuli ini memiliki beberapa styling ya. Jadi bisa kita custom. Nah, kalau secara default seperti ini, dia akan memiliki titik seperti ini ya. Lalu kita bisa mengubah titik ini menjadi titik yang lain. Misalkan titik ini kan tipenya di seperti ini, jadi bulat-bulat. Tipenya bulat-bulat, lalu ada dokumentasinya ya, HTML. Kita coba cari di Google aja, install tip ada apa aja. Ya, di sini ada banyak banget ya. Ada selain this, kita juga ada Armenian. Nggak tahu seperti apa Armenian itu, tapi di sini ada macam-macam, Upper Roman, ada Latin, ada Greek, Alpha. Kita coba yang satu-satu ya, banyak banget nih. Kita coba yang berbeda apa ya? Kita coba Upper Roman ya. Oke. Kita kasih kelas di sini.
class list. Kita bikin satu class list. Lalu kita tambahkan yang tadi. Mana tadi? Nah, tadi type. Menjadi upper Roman. Kita review dikit soal basic HTML. Nah, dia berubah ya dari titik menjadi angka Romawi. Jadi styling-stylingnya bisa otomatis nih. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai YUL, itu misalkan teman-teman pakai yang lain, nggak ada unordered seperti ini, nggak akan terjadi otomatis seperti itu. Jadi misalkan teman-teman manual nih pakai H6, ABC, lalu H6 lagi ABC, gitu bisa juga, tapi nggak akan terbentuk secara otomatis seperti kita menggunakan unordered list. Selain unordered list, ada apa lagi? Ada ordered list. Tapi nanti saja ya, kita fokus ke Bootstrap dulu. Itu sebagian intermezzo saja untuk mereview ke belakang soal HTML basic. Lalu di sini, kalau kita cek di sini, dia hilang nih titik-titiknya, nggak ada Romawi, nggak ada titik-titik. Caranya gimana? Jadi di Bootstrap ini juga sudah disediakan soal list, tipografi list. Nah, di sini juga disediakan ya sama Bootstrap. Nah, untuk yang teksnya hilang itu, kita bisa menambahkan seperti ini, class list unlisted. Kalau kita nggak pengen ada titik-titik, kita bisa nambahin kelas seperti ini di dalam sini. Di judulnya. Seperti ini ya. Maka dia akan hilang. Nah, hilang kan? Mantap ya. Kita coba copy di komponen lainnya supaya mirip. Lalu kita akan mendapatkan komponen yang seperti ini. Oke. Kita bisa tambahkan padding dan margin ya untuk hasil yang lebih mirip dengan ini. Oke, kita udah sampai section terakhir nih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kita jam 12, sebentar lagi. Gimana teman-teman? Sudah pusing belum? Kak Kristina, ini dapat rekamannya Kak. Nanti bisa langsung seperti biasa dikunjungi aja di https://technoart.id. Boleh dikasih lihat Kak David? https://technoart. Ya. Kita bisa ada tampilan baru nih dari Kak David nih. Bentar lagi jadi. Dan nanti bisa daftar di sini Kak Kristina. Ini udah online, jadi nanti bisa daftar di situ. Kemudian nanti ada video hasil webinar-webinar kita sebelumnya juga. Nah, ada beberapa video tutorial udah kita upload di sana. Itu. Jadi kalau mau belajar sendiri bisa di situ. Seperti itu, Kak Kristina. Oke. Ada technical issue lagi yang perlu ditanyakan, teman-teman? Febrian, aman? Halo Kak. Halo. Halo. Santai. Ya. Aman. Cuman aman. Aku, ya aman sih masalah ini. Cuman aku boleh nggak sih nanya di luar ini Kak? Karena tadi boleh dong. Boleh. Di grup aja nggak apa-apa. Di grup aja biar rame. Oh gitu, di grup aja nggak bisa sekarang, nggak boleh sekarang. Oh, ya boleh. Sekarang mau tanya boleh. Iya, tadi boleh ya. Jadi kan pas waktu Kak David keperkenalan itu kan lagi mendalami library React ya kayak. Oh iya, benar. Kamu nanya dong bedanya state management Redux sama Redux Saga apa sih Kak? Itu aja dulu sih. Redux dan Redux Saga ya. Oh, ya, udah sempat belajar React juga ya? Iya sih, sedikit sih. Satu start management. Thank you Kak. Jadi kalau state management kita out of topic sedikit ya. Kalau mungkin teman-teman dalam pembicaraan ini mungkin jadi tertarik mempelajari React. Jadi di dalam React itu ada sebuah isu namanya adalah state. Jadi ketika kita hanya menggunakan state umum, kita hanya bisa mengoperasikan data itu hanya dari komponen A ke B ya. Kalau ya kan benar kan Febrian ya? Hanya betul, bisa Kak. Dari kotak, misalkan ada 2 kotak nih, cuma bisa jadi children aja ya. Nah, ketika kita menggunakan Redux, kita bisa memanggil
di komponen parent dan children tanpa melalui converter bypass. Nah, terus bedanya Redux dan Redux Saga. Jadi kalau bedanya itu lebih ke metode hitnya sih. Kalau misalkan kita pakai Saga, itu ada MVP-nya. MVP itu apa sih? Model, view, MVC kok, sorry, MVC, model, view, dan controller. Controller. Ya, kalau di Saga itu disediakan itu. Memang saya belum familiar dengan Saga ya, tapi sudah pernah coba-coba. Kalau Redux yang biasa, itu dia kan ada store, reduce, dan store, reducer, dan action ya. Action, Kak. Ya, bener kan? Kalau di Saga itu dia sama juga, tapi bentuknya berupa MVC, model view controller. Memang belum mendalami sih, tapi bedanya kurang lebih itu kayaknya. Oh, jadi dia nggak pakai ini ya, nggak pakai action sama reducer gitu ya di Iya. Redux Saga. Oh, Iya. Oke. Tapi bentukannya ini Kak, hanya di front end-nya aja ya berarti ya. Kalau Redux Saga sama kayak Redux ya, MVC. Iya, MVC-nya. Tapi dia berupanya bentuk sih, udah berbentuk model seperti itu sih. Kalau misalkan kita di Redux yang biasa kan kita set sendiri tuh reducernya apa, lalu actionnya apa, itu kan set sendiri kan. Okay. Gitu. Oke sih. Oke, thank you Kak. Topik menarik kayaknya buat dibahas kayaknya ya Kak. Oke, thank you Kak. Siapa tahu teman-teman nanti tertarik belajar React juga. Seru. Ada yang lain? Pertanyaan atau Febri mau tanya lagi? Aman nih semua, kayaknya udah pada jago semua nih habis ini. Kak Kristinanya ada grup WA-nya, Kak Robi nih, ada grup WA-nya Kak. Untuk WA kita saat ini masih hindari Kak Robi. Bukan karena apa, tapi karena fleksibilitas terhadap pinned message, kemudian berat apa enggaknya gitu. Terus daripada kita terlalu banyak channel dan Mimin mesti update kiri kanan dan kasihan teman-teman juga. Jadi Mimin di set untuk satu channel aja saat ini di Telegram. Nanti di Telegram ini pun akan terbagi jadi banyak grup-grup kecil lagi nih. Jadi misalnya ada webinar Python, mungkin akan Mimin bedain nih dengan yang belajar HTML CSS gitu biar nggak kecampur gitu. Nah, untuk di WA jawabannya belum ada. Jadi dan mungkin kedepannya juga tidak ada karena kita pengen benar-benar nggak omni channel tapi single channel aja supaya apapun itu benar-benar di satu platform yang sama dan nggak bolak-balik gitu. Itu kalau buat diskusi adanya grup Telegram. Nanti langsung join aja, cek di Instagram kita ya. Ada dua, yang technoart.id dan yang lagi rame kerjagram.id. Nanti di situ di bio-nya ada linknya, diklik aja Kak Robi. Jadi nanti bisa langsung join ke grup Telegramnya. Sekarang sudah hampir 100 orang. Jadi ya mantap gitu ya. Jadi nanti kalau ada bertanya mau diskusi langsung di situ aja. Jangan malu-malu. Apa-apa, nanti ada saya dan Kak David yang bantu jawab. Gitu. Itu 24 jam kok pelayanannya. Jadi tanya sekarang, 24 jam kemudian baru kita jawab. 24 jam. Bukan 24 jam full ya. Kak, terus sorry, dari Kristina dulu nih. Kak, minta linknya boleh nggak Kak Kristina? Jadi biasanya itu setiap webinar selesai, kita download dulu dari cloud-nya Zoom ini. Kemudian baru kita upload ke YouTube. Nah, nanti dari YouTube itu kita embed ke website kita. Jadi linknya itu belum bisa kita share sekarang karena ini belum selesai meetingnya. Jadi recordingnya masih jalan terus. Kalau untuk websitenya ini https technoart.id. Salah. technoart.id. Itu Kak Kristina. Yang bawah yang benar ya? Nggak bisa di-delete ya. Oke, terus dari Anita Syam. Mau nanya tapi nggak tahu mau nanya apa. Aduh. Gimana? Aduh. Ya udah disimpan dulu Kak Anita, nanti kalau mau nanya langsung di grup atau di ini aja. Untuk website kita akan terus mengembangin, mungkin ada fitur-fitur tambahan juga. Ikutin aja. Oke, Kak David, masih ada lagi lanjut? Sedikit lagi? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi, oke. Iya. Ini coba buat nanti nih sih, kalau teman-teman misalkan mau ngerjain website, nggak, misalkan lagi di jalan nih, nunggu ojek, kita mau ngoding, kita bisa buka ini ya,
codepine.io/pen. Kita bisa langsung taruh codingannya di sini. Nanti kita akan coding di bawah. Nah, ini berkaitan juga soal nanti misalkan kita mau ada pertanyaan di grup nih. Nah, codingnya bisa taruh dulu di Codepine. Lalu di login dulu ya, jangan lupa ya. Nanti link URL Codepine-nya bisa di-share di grup. Jadi kita bisa sharing sama-sama tahu. Jadi apa sih problemnya, kita bisa belajar bareng seperti itu ya. Ini bisa jadi alternatif sih kalau teman-teman pengen ngoding lagi di jalan gitu, cuma bawa handphone, kita bisa tuh ngoding di sini seperti itu. Ini tambahan aja sih buat nanti kalau teman-teman bingung mau tanya seperti itu ya. Oke. Oke, sudah. Materi sudah selesai ya Kak David ya? Terus selesai. Oke, kita jawab pertanyaan ya, Q&A ya. Kak, grup yang Tekno itu IG ya. IG itu sebagai branding kita aja, Kak Kristina. Jadi itu untuk kita posting, feeding teman-teman. Jadi kita posting artikel-artikel yang bermanfaat supaya teman-teman bisa dapat termotivasi lah gitu terhadap ngomongin kerjaan dan ngomongin teknologi gitu. Makanya sebenarnya Tekno Art ya, Bahtera Teknologi gitu ya. Terus tapi karena Tekno Art-nya yang akun teknoart.id itu kita mau fokusin ke informasi yang pasif, jadi kayak misalnya webinar dan teman-teman gitu, jadi bukan yang artikel. Untuk artikel yang bermanfaatnya kita di Kerjagram itu. Nah, terus itu Kak Kristina. Kalau grupnya Telegram, kalau grup diskusinya Kak Kristina. Terus Horas Marorbit, Kak maaf mau nanya nanti link recordingnya di share di mana ya Kak? Di website ini ya, Kak Horas, di teknoart.id. Semua webinar kita masukin di dalam situ. Jadi registrasi aja di situ. Kak Horas, dilihat di bagian chat ya. https.teknoart.id. Ya Kak David boleh sambil dibuka mungkin. Teknoart.id. Teknoart.id-nya. Tadi udah dibuka ya, masalah ya. Udah dibuka ini. Jadi di situ ada semua, pokoknya setiap webinar selesai kita upload di situ kok. Terus Febriana detail Kak, materi PHP yang di-share di IG kalau mau lanjut mendalami gimana ya Kak? Ke link mana maksudku? Thank you. Kita kan adain lagi webinar, online workshop lagi, Kak Febrian. Kalau di IG kita cuman nge-feeding kulit-kulitnya aja biasanya untuk sebagai pengantar di online workshopnya. Jadi kalau memang mau mendalami, sebelumnya Kak Febrian udah pernah di PHP atau full JavaScript-an doang? JavaScript aja sih Kak. JavaScript-an ya? Oke, makanya React ya kemarin ya? Iya. Oke, kalau JavaScript sih saran saya langsung stack-nya ke Node.js aja. Karena satu lini jadinya ya. Jadi stack-nya, teknologi stack-nya itu JavaScript di front end, JavaScript juga di belakang. Tapi aku, Kak sorry Kak, potong boleh ya? Nggak apa-apa. Tertarik ya? Iya, karena ngelihat di ini ya, job portal gitu kebanyakan PHP Oh iya. Node.js. Karena PHP itu paling murah kalau di hosting. Jadi maksudnya tidak butuh biaya besar gitu. Jadi kita kalau kenapa di industri ya mungkin ini menjawab pertanyaan teman-teman juga yang banyak penasaran ya. Kenapa di job street itu banyak orang yang nyari PHP programmer, PHP engineer gitu ya. Karena PHP itu paling murah dalam segi hosting. Maksudnya gini, untuk nyediain server, jadi kakak misalnya selesai bikin aplikasi ini, aplikasi pendaftaran kelas untuk mata kuliah gitu ya. Jadi daftar dulu nih gitu. Nah udah selesai, untuk nge-hosting PHP itu sangat murah banget gitu. Dan nggak butuh server gede-gede gitu. Dan PHP itu free ya. Free. Jadi banyak di industri yang mengambil PHP itu karena free itu. Dan mungkin sudah terlalu banyak resource-nya. Jadi karena saking murahnya itu, jadi banyak yang mempelajari itu dan mudah untuk dicari resource-nya. Kadang kalau kayak React dan sebagainya, karena itu baru keluar di beberapa tahun lalu, mungkin agak sulit ya. Jadi kalau ada kesulitan, mesti nanya ke forum. Mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan yang belum ada solusinya nih, atau belum ada yang pernah nanya nih, gitu kan. Nah, jadi itu kenapa PHP sangat dalam tanda kutip sangat banyak yang cari gitu. Boleh Kak Febrian, nanti kita pantau aja terus postingannya. Nanti Februari ini mungkin kita akan full online workshop terus di Sabtu Minggu.
untuk PHP akan kita jadwalkan juga pastinya. Gitu. Terjawab Kak Febrian? Mantap Kak, ditunggu Kak. Oke. Karena di job portal kebanyakan backend-nya itu dia database-nya pakai PHP gitu sih. Ya. Termasuk kita juga. Nah, Kak David ini termasuk orang yang dari awalnya dari PHP juga, PHP juga mulainya. Cuman bosan ya dengan payah, dia bilang PHP payah katanya. Akhirnya dia beralih kiblat dari PHP ke JavaScript, ya kan. Makanya dia sekarang fokusnya sebagai front-end engineer di company ini, dia sebagai yang megang React.js front-end. Mantap Kak. Terus ini jabatannya supervisor loh, Kak David loh. Wih, mantap. Itu sama React Native-nya nggak Kak? Nah, sama React Native itu ditanyain. Iya, kita akan lanjut ke React Native karena kan kemungkinan ya Android dan iOS itu akan dimusnahkan oleh React Native. Karena kita bisa bikin mobile app pakai React Native. Iya. Iya. Oke, terus mungkin lebih ke next-nya ya nanti ya, NEXT-nya ya. Jadi saya selalu ngarahin kalau on development ya kalau bisa punya waktu untuk boilerplate ya bikin natif. Tapi rekomendasi sih langsung ke framework. Menuju ke framework. Di basic dulu fundamental dimantepin, habis itu ke framework. Gitu. Oke, terus Muhammad Aldiansyah Rizky nih Kak, materi udah di tutorial di website belum ya? Mau coba belajar sendiri nih. Sudah, fundamentalnya sudah Kak Muhammad Aldiansyah. Di websitenya sudah, pokoknya masuk aja, nanti di situ ada materi-materinya. Mungkin belum kita susun ya, tapi urutannya udah sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya kok gitu. Jadi bisa ngurutin sendiri satu-satu. Biasa kalau yang episodikal itu Mimin kasih tanda, jadi hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 gitu. Jadi tahu mana dulu yang mesti dipelajarin gitu. Itu Kak Rizky ya, semoga menjawab. Terus Kak Horas Marorbit lagi, Kak mau nanya lagi di W3 School bisa belajar Bootstrap nggak ya? Bisa dong. W3 School itu konsorsium yang HTML, CSS, JavaScript, Python pun ada di situ. Ya. Cuman ya, bahasa Inggris pastinya. Tuh ada Bootstrap, PHP juga ada di situ. Ya, kalau kalian belajar sendiri berarti otodidak. Kalau kesulitan biasanya kita selalu memicu diri dengan ya ikut online workshop ini seperti kayak gini. Jadi kadang belajar sendiri bosen nih atau males Kak, masih ada yang nunjukin gitu. Ya kan? Biasa kadang kayak seperti itu kan orang. Makanya kita mengadakan online workshop seperti ini. Ada lagi kah? Atau mungkin karena bahasa Inggris maunya bahasa Indonesia gitu. Nggak masalah. Gitu. Makanya kita menyediakannya dengan di dalam bahasa Indonesia. Ada Indonesia ya? Wow, ada Indonesia ternyata. Tapi ini translate sih, nggak disarankan. Translate pasti ngaco ya. Iya, membingungkan nanti. Oke, ada lagi kah? Udah jam 12 bro, udah lapar nih. Ya, sudah semua? Ada lagi Q&A-nya? Yang belum masuk join grup Telegram bisa cek di IG kerjagram.id. Nanti klik link di bio-nya, langsung otomatis masuk ke. Jangan lupa ke teknologi.id tadi. Video-video webinar dan online workshop akan kita share di dalam situ. Oke, semuanya sepertinya sudah cukup. Kita beristirahat dan makan siang. Info untuk online workshop dan webinar selanjutnya, pantengin aja postingannya. Jadi ditunggu aja materi-materi selanjutnya. Materinya free semua kah? Untuk saat ini masih free, Kak Tito. Mungkin kedepannya kita akan bikin berbayar untuk premium, tapi untuk yang lebih use case. Jadi misalnya kayak Kak David tadi pengen bikin kelas untuk React. Jadi mungkin React-nya itu yang kita premiumkan karena yaitu special case ya. Maksudnya benar-benar untuk dalam kutip profesional ya. Jadi mengarah ke profesional kan. Dan kita pun lagi menyediakan sertifikat. Jadi untuk yang setelah lulus, misalnya ada kelas React.js berbayar sekian rupiah, nanti akhirnya juga kita kasih sertifikat gitu. Jadi setelah lulus pun ada buktinya gitu bahwa saya sudah lulus. Nah,
Untuk saat ini fundamental kita masih gratiskan, apalagi video-video webinar itu kita gratiskan juga. Mungkin kalau kakak lihat materi yang sama persis yang di online workshop kan ini di tempat lain itu bisa berharga 100.000, 500.000, di Udemy itu bisa hampir sejutaan, 600.000 gitu kan. Nah kita untuk sekarang materi premium masih kita gratiskan dulu seperti itu. Seperti itu. Semoga menjawab, Kak Tito. Ada lagi? Sudah? Semuanya? Sudah lapar nih. Kak David sudah lapar juga nih sepertinya. Oke. Thank you semuanya. Saya stop recordingnya sampai di sini dulu. Bentar, saya stop dulu.